Dengan mendaur ulang sampah, pengusaha asal Bekasi, Jawa Barat meraup untung ratusan juta rupiah tiap bulannya. Tidak hanya itu, usahanya menyelamatkan lingkungan juga mendapat apresiasi dari dalam maupun luar negeri. Saksikan dalam segmen Go Green berikut ini. Sampah kerap menjadi masalah, terutama di kota-kota besar. Sampah dituding sebagai biang keladi kerusakan lingkungan dan berbagai sumber penyakit. Rata-rata manusia membuang 1 kilogram sampah setiap hari. Kebanyakan berupa sampah plastik dan styrofoam. Padahal, kedua jenis sampah ini sulit untuk terurai. Plastik misalnya, butuh waktu hampir 1 abad supaya plastik bisa terurai sempurna oleh alam. Bisa dibayangkan, seperti apa kerusakan yang ditimbulkan bila sampah plastik tidak dikelola dengan baik. Di tangan Muhammad Baidowi, sampah bisa diubah jadi rupiah. Tentu bukan dengan sulap atau sihir, namun dengan teknologi daur ulang sampah. Jadi makanya 14 tahun yang lalu saya mulai usaha ini karena saya pengen jadi pengusaha. Cuman kan saya harus memilih usaha apa, saya pilih yang murah dan tidak banyak orang yang tertarik, yaitu usaha sampah. Jadi saya jalanin usaha ini, siapa sih yang mau jalanin usaha sampah hari gini gitu. Di CV Majestic Buana Group milik Baidowi, berbagai jenis sampah plastik dikumpulkan dan dipilah. Sampah plastik tersebut ia dapatkan dari lapak, pengepul, atau langsung dari pemulung. Setelah terkumpul, botol plastik dikelompokkan berdasarkan jenis dan warna. Sedangkan untuk gelas plastik, dibersihkan terlebih dahulu dari tutupnya, baru kemudian dimasukkan ke mesin pencacah. Di dalam mesin, botol dicampur dengan air sabun. Setelah serpihan botol keluar, langkah selanjutnya adalah pencucian yang terdiri dari 2 tahap. Pertama pencucian dengan air tawar, baru kemudian dengan air hangat. Tujuannya untuk membersihkan bakteri yang menempel dalam botol. Setelah dicuci, masuklah cacahan botol ini ke dalam mesin pengering. Sampah botol plastik jenis PET atau yang biasa disebut dengan polyetherlite telepellet berasal dari bekas botol air mineral. Biji plastik jenis ini digunakan untuk bahan baku benang polyester. Sedangkan PP atau polipropilen yang berasal dari gelas minuman plastik transparan biasa digunakan sebagai bahan baku pembuat tali rafia. Nah, untuk jenis botol plastik seperti bekas shampoo, oli, dan kemasan botol tebal lainnya bisa dicetak menjadi barang lain. Seperti lakop atau ujung sapu ini. Dalam sehari, mesin Baidowi mampu mengolah sekitar 3 ton sampah plastik. Setiap 1 ton, ia memperoleh keuntungan 1 juta rupiah. Maka bisa dihitung keuntungan yang diperoleh Baidowi setiap bulannya. Sampai ratusan juta rupiah. Yang lebih mengagumkan lagi, semua mesin yang ada di pabrik Baidowi merupakan desain dari inovasinya sendiri. Sarjana akuntansi ini juga memproduksi dan menjual mesin-mesin daur ulang sampah. Ada 3 ukuran mesin yang ia produksi, 14, 16, hingga yang paling besar 20 inci. Mesin-mesin tersebut dibanderol 30 hingga 40 juta rupiah. Harga yang pantas bila disandingkan dengan keuntungan yang dijanjikan. Mesin buatan Baidowi ini sudah tersebar di pelosok tanah air. Puluhan mitra Baidowi telah menikmati inovasinya. Selain menjual mesin, Baidowi juga mendampingi mereka agar bisa menjadi pengusaha seperti dirinya. Dan kelebihan saya adalah selain berbagi ilmu, saya ajarkan cara daur ulang sampahnya, hasil produksinya saya beli. Jadi cacahan-cacahan hasil produksi bekas botol minuman, bekas botol oli, bekas botol sampo, itu dijamin 100% saya beli.
Dan itu sudah berjalan belasan tahun ini, seperti itu. Dengan usahanya ini, Baidowi mampu menyerap tenaga kerja. Sekitar 30 orang penduduk di sekitar pabrik dikaryakan untuk mengolah usaha daur ulang plastik miliknya. Masni misalnya, ia sudah menjadi karyawan di pabrik Baidowi selama lebih dari 5 tahun. Ya tadinya kita kan ibu rumah tangga, karena ada perusahaan bapak ini, ya kita dekat. Sekalian kita ikut bekerja di sini buat nambah-nambah penghasilan begitu. Berkat inovasinya ini, berbagai penghargaan telah Baidowi raih. Tak hanya dari dalam negeri, bangsa lain pun mengapresiasi Baidowi. Teranyar, ia memperoleh Country Winner Malaysia China Chamber of Commerce Green Award tahun 2013 di Kuala Lumpur. Apa yang dicapai Baidowi saat ini tentu tak diperoleh dengan cara yang instan. Semuanya merupakan kristalisasi keringat dan doa yang panjang. Janganlah kamu ingin cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang besar. Karena pekerjaan besar, proyek besar, itu jarang kamu temukan. Yang sering kamu temukan itulah pekerjaan yang kecil-kecil. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, proyek yang gede, kalau yang kecil saja belum terbiasa. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, datangnya dari Tuhan. Maka harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Inovasi yang dilakukan Baidowi tak hanya membuahkan rupiah, tapi juga menyelamatkan lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, secara tidak langsung kelangsungan hidup anak cucu kita juga akan terjaga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.